Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi semuanya? Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kebahagiaan. Sahabat Kang Edi Banyuwangi, oke, kali ini Kang Edi akan bahas tentang satu susuk. Susuk berupa benda, yang kedua susuk berupa energi. Susuk ini memang kalau kita sudah membayangkan tentang susuk itu pasti membayangkan suatu benda yang dimasukkan di dalam kulit kita, entah itu berupa benda sebuah butiran mutiara atau sebuah media seperti jarum emas, jarum perak, ataupun sejenisnya. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, mungkin dulu abah saya pernah mengingatkan, jangan pernah atau jangan sampai siapapun anak cucu kita menggunakan susuk di dalam badan kita ini, apalagi menggunakan media susuk yang menggunakan bahan dari emas seperti jarum kecil ya, yang dimasukkan entah di pelipis, entah di bibir, entah di dagu, entah di hidung, dan di seluruh tubuh kita. Itu justru dulu saya diwanti-wanti oleh abah saya untuk tidak menggunakan susuk untuk siapapun, dan saya pun tidak pernah menggunakan susuk untuk siapapun. Karena sahabat Kang Edi, saya punya saudara, cerita sedikit, saya juga tidak menjelekkan para sahabat-sahabat saya yang memasang susuk ya. Jadi saya sedikit cerita dan akan sharing saja. Saya punya saudara, usianya mungkin sekarang kurang lebih hampir ya 30-an, masih muda, lancing ya, belum nikah. Dulu sempat kerja di tempatnya Kang Edi. Saudara Kang Edi ini curiganya Kang Edi waktu itu badannya kurus, jadi tinggal tulang sama kulitnya saja. Sempat Kang Edi tanya, dan sering bergerak-gerak begini-begini secara otomatis, dan kemudian minumnya terlalu over, terlalu banyak, makannya pun terlalu banyak. Namun tidak jadi di dalam dirinya itu, raganya itu nggak jadi. Makan banyak, minum banyak itu nggak jadi apa-apa. Gemuk juga tidak, seger badannya juga tidak. Justru kebalikannya, terbalik 100%. Justru kurus, kering, tinggal tulang sama kulitnya saja. Saya tanya kemudian, kenapa kok usia-usia kamu ini harusnya lebih produktif, lebih sehat, kok seperti itu? Jadi dulu menurut keterangannya, inisialnya R, pernah bilang bahwa sewaktu kecil sempat sakit-sakitan, kemudian maaf sekali dibawa ke orang pinter, ini kiai, menurut masnya itu kiai yang ngajak bapaknya di salah satu kota di selatan sana, di Banyuwangi ya, dipasang susuk di tubuhnya, kurang lebih ada 8, di punggungnya mungkin ada 6, di depan mungkin ada 2 kurang lebih ya, di wajah sih nggak ada. Katanya, loh sakit kok malah dipasang susuk. Menurut orang tuanya atau bapaknya, supaya sakitnya cepat sembuh, nggak gampang kumat-kumatan. Ya ternyata sampai usia sekitar karena kenalnya Kang Edi akrabnya usia 27 sampai 30 tahun, itu kurus kering. Nah, saya akhirnya sempat Kang Edi terapi, Kang Edi netralisir. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa dinetralisir. Kemudian Kang Edi pesan, sampaikan ke orang tuanya sampean, datang ke kiai itu, ke orang pinter itu, dan entah kiai entah apa, pokoknya katanya beliau sih kiai, punya pondok pesantren. Lepas susuk kamu itu. Nah, waktu itu Kang Edi pesan seperti itu. Usahakan besok kamu ke sana, ke tempatnya itu, sama bapakmu suruh lepas. Kemudian singkat cerita, datang lagi karena masih jadi karyawannya Kang Edi ya. Dia bilang, Mas, tidak apa-apa katanya Pak Kiai, tidak masalah kok. Dilepas pun juga, katanya juga tidak usah, seperti itu menurut ceritanya. Jadi dia datang ke sana atau enggak, yang jelas katanya tidak usah, tidak apa-apa, asal dilepas. Ya sudah. Nah, akhirnya sekarang tahun 2022, kemarin sempat sahabat Kang Edi nengok di rumahnya, badannya sangat kurus sekali ya,
nggak akan saya ambil gambar atau videonya ya sahabat, kasihan. Jadi kurus kering, dimakan seluruh badannya oleh susuk itu. Ya kalau cuma 1, 2 sampai 8 lebih mungkin ya. Di rongsen itu, saat di rongsen tubuhnya kan sakit juga, sakit dalam ya. Di rongsen kelihatan, di punggungnya itu kelihatan, di rongsen itu kelihatan susuknya itu gitu loh. Sahabat Kang Edi berbahagia, sekali lagi jangan memasang susuk yang menggunakan media-media benda di dalam tubuh kita. Kemudian kalau yang sudah terlanjur memasang susuk untuk apapun itu, entah untuk kesaktian, kanuragan, pengasihan, kewibawaan, tolong dilebur, dan kemudian kalau masih yang masang itu masih ada dan masih sugeng atau masih hidup, masih sehat, samperi lagi, datang ke beliaunya untuk copot itu susuk-susuk yang ada di dalam diri jenengan semua. Tapi Kang Edi hanya memberi saran karena sudah melihat kenyataan saudaranya Kang Edi seperti itu, kurus kering, hanya perutnya aja seperti, maaf ini ya, perutnya buncit seperti Petro, hanya perutnya aja buncit, tapi makannya minumnya itu naudzubillah min dzalik, di luar kamanungsan gitu loh. Jadi sahabat Kang Edi, saya lagi yang sudah pakai susuk, tolong segera dinetralisir, pergi ke orangnya, suruh lepas apapun bentuk susuknya itu, entah emas, entah berlian lah, entah apalah. Walaupun dia bilang nggak ada pantangannya, yang jelas ada pantangannya, apalagi susuknya itu diselipkan dengan media-media bangsa astral di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga video Kang Edi ini bisa manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Nah, yang kedua, alangkah baiknya melakukan segala sesuatunya dengan alami, dengan ridho ilahi, yang memang tidak yang melanggar akidah agama, tidak melanggar ibaratnya hukum-hukum yang sudah berlaku di agama kita ya. Jadi kita melakukan, atau kalau memang ingin berwibawa buka orang, ada doa-doa yang lebih baik, kemudian ada cara-cara yang alami yang bisa dilakukan dengan media-media alami di alam semesta ini ada. Yang jelas jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam diri kita berupa benda-benda tersebut. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Lain waktu next akan dibahas tentang susuk alami atau susuk energi yang tidak melanggar akidah dan aturan-aturan agama dan halal. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan nanti ada kesempatan akan kayaknya dibahas tentang susu alami dan susu energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.